Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang dibangun bersama untuk melayani. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 30. Dalam kitab ini berbicara tentang Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya Tuhan. Andai kata semua tubuh adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika suatu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, nabi, pengajar, selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan untuk menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Saudara yang terkasih, sebagai petani diperlukan waktu berbulan-bulan bagi seorang petani dan keluarganya untuk membangun lumbung. Tetapi saudara yang terkasih, dalam melakukan pekerjaannya itu, maka perlu ada saling kerjasama di antara keluarga. Perlu untuk mempersiapkan beberapa persiapan dalam menyiapkan lumbung, ya, mulai dari menyiapkan alat-alat, terus kapan akan dilaksanakan, terus dari awal bagaimana membagi tugas, siapa yang membangun, siapa yang mencari kayu, dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah gambaran visi Allah bagi gereja. Dalam peran kita dalamnya, Allah berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus, ya. Kita ini adalah tubuh Kristus dan Tuhan telah memperlengkapi kita dan membagi-bagi tugas di mana kita masing-masing melakukan pekerjaan khusus. Jadi kita pun tidak akan pernah merasa tidak penting. Kenapa? Karena apa? Kadang-kadang orang pekerjakan, mungkin kita pengen, tapi kenapa dia yang mempekerjakannya? Setiap tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda, tapi dia tidak bisa terpisah dari tubuh. Fungsi tangan, fungsi mata, fungsi kaki, fungsi jari-jari kita, fungsi lidah kita, semuanya ada fungsi dan tidak bisa saling menyalahkan karena setiap bagian tubuh memiliki fungsi masing-masing. Nah, sering juga terjadi bahwa dalam anggota tubuh Kristus sering sekali dilakukannya dengan sendiri. Semuanya mau dia yang menguasainya dengan sendiri. Semuanya mau dia mempekerjakannya dengan sendiri. Dan giliran orang tidak mau menolong, dia mulai marah, dia mulai komplain, dia mulai naikkan doanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku ini sudah terlalu capek? Kenapa ini terjadi samaku? Kenapa tidak adil? Kenapa begini begitu? Dan sering sekali kita ngerasa kitalah yang paling capek, kitalah yang paling memahami segala sesuatu pekerjaan dalam pelayanan. Padahal sementara Tuhan sudah memberikan kita fungsi masing-masing. Terlepas dari seseorang itu melakukan pekerjaannya tidak semaksimal saudara,
ya. Dan kita juga sebagai pekerja Tuhan, entah itu kita di kaum yang mana, entah itu kita di bagian yang mana, entah itu kita di fungsi yang mana, marilah kita melakukan pekerjaan itu tidak dengan asal-asalan, sehingga tubuh yang lain tidak merasa dibebani atau tidak merasakan ada ketidakadilan di sana. Jadi sebagai tubuh Kristus harus saling membangun dan saling mendukung. Dan dalam pekerjaan pelayanan Kristus, dan dalam pekerjaan penginjilan Kristus, dan dalam pekerjaan memberitakan tentang Kristus, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, makanya setiap orang memiliki karunia masing-masing. Ada orang berdoa buat orang sakit, seketika itu orang itu sembuh. Ada orang yang hanya pengen begitu, ya, tapi kan tidak menyadari bahwa sebenarnya karunia dia di yang lain. Bukan berarti dia tidak punya kuasa untuk menyembuhkan orang lain atau berdoa buat orang lain. Kita punya hak yang sama, tapi kita gak bisa. Kalau kita punya kaki, kita gak bisa, aku mau berjalan dengan jari tanganku saja, aku mau berjalan dengan kepalaku. Tidak. Kepala mempunyai fungsi sendiri, kaki mempunyai fungsi sendiri, tangan mempunyai fungsi sendiri. Itu makanya sekarang apapun karunia yang kita punya, jangan endap itu di dalam diri kita, jangan simpan itu di dalam diri kita, karena ada tubuh Kristus yang lainnya membutuhkan bakat saudara, talenta saudara, ya, karya saudara dibutuhkan. Kenapa? Kita adalah satu tubuh. Sebenarnya dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan-pekerjaannya Tuhan atau dalam kita sebagai orang Kristen, apakah yang menghalangi kita untuk berbagi kebutuhan kita dengan orang lain? Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menjangkau orang lain dan membantu mereka memikul beban mereka? Salah satu adalah doa saudara. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang pengasih, ya. Dia sangat pengasih, dia sangat mengasihi kita semua. Namun banyak orang, ada banyak tubuh Kristus tidak tahu bahwa dia sangat dikasihi. Inilah tugas kita sebagai orang Kristen, berfungsilah untuk menceritakan tentang kasih Tuhan itu. Ada orang hidup berpikir bahwa aku setiap kali berdoa Tuhan tidak menjawab. Aku setiap kali berdoa Tuhan begitu lama merespon saya. Begitu lama Tuhan menanggapi doa saya. Aku selalu berdoa supaya Tuhan segera memulihkan keadaanku. Aku merasa setidaknya tahun ini Tuhan pulihkan, tapi terkesan Tuhan tidak pulihkan. Jadi kalau ada orang begitu tertutupnya Tuhan sama saya, maka sekarang pun apapun orang mau lakukan, saya akan tetap tertutup sama orang itu. Saudara yang terkasih, kita perlu memahami, kita jangan hidup karena trauma kita dengan masa lalu, karena sesuatu yang membuat kita memang tertekan di masa lalu. Kita sebagai pekerja Tuhan, today is hari ini, mari bangkit, ya, kita pulih sebagaimanapun itu, ya. Anggap contohnya seseorang yang tangannya patah gitu, ya, patah tangannya dan membutuhkan waktu untuk pulih, ya. Ketika mulai pulih, maka tangan ini masih bisa berfungsi, maka tangan ini masih bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi seringkali itu membuat alasan, udahlah, beginilah, begitulah. Saudara yang terkasih, kita harus bangkit. Kita harus berbeda. Kita mari bangkit. Tangan kita yang tadinya mungkin udah pernah patah atau mungkin sudah pernah tak berfungsi, Tuhan masih punya alasan untuk memfungsikan apa yang kita punya. Tuhan selalu punya alasan untuk mempercayai kita. Bangkit saudara yang terkasih. Ya, dalam 1 Korintus tadi mengatakan kita ini adalah tubuhnya Kristus, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan yang mempercayakan kita, dan Tuhan adalah kepalanya. Tuhan adalah kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Mulai dari leher, pipi, tangan, jari, semuanya Tuhan sudah buat fungsi masing-masing. Mari kita sadari bahwa semua anggota Kristus akan membentuk dalam satu tubuh. Banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Mereka adalah satu tubuh karena mereka memiliki satu dasar hidup. Semua dihidupkan dan digerakkan oleh roh yang sama. Semua dihandle, diatur, ditentukan oleh kepala tubuh itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu mari mulai belajar dari hari ini bahwa fungsi kita ini sangat bermanfaat. Bakat kita, talenta yang kita punya, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun dalam satu tubuh Kristus. Tuhan ajari kami terus Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa memberikan bakat dan potensi dalam diri kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.